Pada video ini, Technorider akan membahas mending mana sih antara 3 smartphone 5G paling terjangkau saat ini. Harga yang disebutkan di video ini adalah harga resmi, namun bisa saja lebih murah bila kalian beli secara online di official store-nya. Karena biasa terdapat promo-promo tertentu seperti flash sale dan sejenisnya. Berikut adalah perbandingan 3 smartphone 5G termurah dari Samsung, Realme, dan Xiaomi Indonesia sebagai bahan pertimbangan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe buat yang belum, beri like dan share video ini. Langsung saja untuk opsi pertama ada Poco M3 Pro 5G. Tersedia dalam dua varian, 464 harga Rp2.699.000 dan 6128 harga Rp2.999.000. Kemudian Realme 8 5G hanya ada satu varian, 8128 Rp3.199.000 dan Galaxy A22 5G satu varian juga yaitu 6128 harganya Rp3.299.000. Poco M3 Pro 5G memiliki kelebihan dengan tipe storage UFS 2.2 yang dilengkapi fitur Bright Booster. Sedangkan Realme 8 5G dan Galaxy A22 5G masih menggunakan UFS 2.1. Mungkin perbedaannya tidak terlalu terasa, tapi tetap saja UFS 2.2 adalah teknologi yang lebih baik. Khusus Realme 8 sudah membawa fitur terbaru yaitu Dynamic RAM Expansion, yang memungkinkan untuk menggunakan storage sebesar 3 GB sebagai RAM tambahan saat dibutuhkan, sehingga multitasking bisa menjadi lebih lancar, karena maksimum RAM yang tersedia pada Realme 8 5G ini akan terakumulasi menjadi 11 GB totalnya. Teorinya sih begitu. Untuk chipset ketiga smartphone ini menggunakan MediaTek Dimensity 700 dengan fabrikasi 7 nanometer, jadi performanya bisa dikatakan setara. Ketiganya juga memiliki speaker mono, dan untuk fingerprint sensor, masing-masing terletak di sisi samping menjadi satu dengan tombol power. Realme 8 5G dan Galaxy A22 5G memiliki kelebihan pada triple card slot-nya yang mampu menampung 2 SIM card dan micro SD card sekaligus. Sedangkan Poco M3 Pro sayangnya menggunakan slot hybrid, jadi hanya bisa menampung maksimum 2 kartu saja, sehingga kalian harus memilih dual SIM atau satu SIM plus satu micro SD card. Di sisi baterai, ketiganya sudah menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh. Khusus Realme 8 5G dan Poco M3 Pro support fast charging 18 Watt. Sedangkan Galaxy A22 5G hanya support pengecasan 15 Watt. Realme 8 5G dan Poco M3 Pro sudah support NFC. Dan khususnya Poco M3 Pro sudah membawa fitur khas Xiaomi, yaitu infrared blaster yang bisa membuat smartphone berfungsi sebagai remote TV dan remote AC. Cocok sekali buat kalian yang malas gerak untuk mengambil remote bila sudah dalam posisi enak. Pada layar ketiganya beresolusi Full HD Plus 2400 x 1080 pixel dan sudah membawa fitur refresh rate 90 Hz. Ukuran layarnya 6,5 inci untuk Poco M3 Pro dan Realme 8 5G. Sedangkan Galaxy A22 5G layarnya sedikit lebih besar, yaitu 6,6 inci. Kamera depan Galaxy A22 5G dan Poco M3 Pro resolusinya hanya 8 megapiksel. Namun untuk Realme 8 5G resolusinya paling besar, yaitu 16 megapiksel. Ketiganya juga memiliki kamera utama dengan resolusi 48 megapiksel wide. Dan terdapat lensa depth sensor dengan resolusi 2 megapiksel. Kamera lain yang dimiliki Poco M3 Pro dan Realme 8 adalah 2 megapiksel makro. Sedangkan Galaxy A22 5G memiliki kamera ultrawide 5 megapiksel. Kurang lebih itulah perbandingan singkat antara ketiganya. Dari analisa perbandingan spesifikasinya, berikut saran dari Technorider. Untuk pertanyaan, mending mana sih antara ketiganya bila kalian tertarik untuk membeli salah satu dari 3 smartphone 5G paling terjangkau saat ini? Melihat spesifikasinya yang tidak terlalu berbeda jauh, apalagi dari sisi chipset, ketiganya setara dengan MediaTek Dimensity 700. Kesimpulannya adalah seperti ini. Mending Poco M3 Pro 5G bila dana kalian memang terbatas, karena harganya yang paling terjangkau. Bahkan tersedia varian RAM dan storage paling kecil 464 di antara ketiganya. Cocok sekali buat kalian yang hanya penasaran sekedar ingin mencoba smartphone 5G. Juga buat yang perlu fitur NFC dan infrared blaster. Dan tidak lupa tipe storage-nya UFS 2.2, paling terbaik di antara ketiganya. Poco M3 Pro 5G ini cocok juga buat kalian yang tidak menggunakan 2 SIM card dan micro SD card bersamaan, karena tipe slotnya yang hanya berjenis hybrid.
Juga bila kalian tidak butuh kamera ultrawide, maka Poco M3 Pro merupakan pilihan smartphone 5G termurah saat ini. Mungkin banyak yang mengkritik saat peluncurannya, karena kombinasi spesifikasinya tidak killer-killer amat, tapi di sini kelihatannya killer yang dimaksud Xiaomi Indonesia adalah harganya yang memang paling murah di antara para kompetitornya. Tapi mending Realme 8 5G bila kalian punya dana lebih, karena cukup tambah 200.000 dari varian tertinggi Poco M3 Pro, sudah dapat RAM sebesar 8GB. Juga dengan adanya fitur Dynamic RAM Expansion merupakan nilai plus. Apalagi kalau RAM adalah faktor penting bagi aktivitas penggunaan smartphone kalian. Realme 8 5G ini sangat cocok buat kalian yang butuh triple card slot dan NFC untuk penggunaan sehari-hari. Ketiadaan kamera ultrawide pada Realme 8 5G tergantikan dengan kamera depan resolusi terbesar di antara ketiganya, yaitu 16 megapiksel. Harus diakui, Realme 8 5G dari segi kombinasi spesifikasi dan harga kelihatannya begitu menarik. Hal ini membuat tagline The Real 5G Killer di Poco M3 Pro jadi tidak terlalu berkesan, selain memiliki harga yang termurah di antara mereka. Karena itu, Realme 8 5G saat ini menjadi favorit banyak netizen sebagai smartphone 5G terjangkau dengan kapasitas RAM terbaik. Dan mending Samsung Galaxy A22 5G, bila kalian fans Samsung Galaxy dan dana tidak masalah, karena harganya paling mahal di antara ketiganya dengan ukuran layar yang sedikit lebih besar. Juga bila kalian butuh kamera ultrawide dan merasa RAM 6GB sudah cukup untuk aktivitas penggunaan smartphone kalian. Dua SIM card dan microSD card bisa digunakan bersamaan di sini karena terdapat triple card slot. Galaxy A22 5G ini cocok dibeli oleh kalian yang sama sekali tidak butuh NFC apalagi infrared blaster. Memang harga Galaxy A22 5G paling mahal di antara ketiganya. Namun harus diakui, menurut TechnoRider, ini salah satu smartphone Samsung dengan harga jual yang paling ditekan karena dengan spesifikasi yang 11-12, tapi harganya bisa mendekati Realme 8 5G dan Poco M3 Pro di kelas yang setara. Poin minusnya adalah desain layar berjenis water drop dan tidak adanya fitur NFC. Kendati demikian, pasti ada juga di antara kalian yang tidak masalah dengan hal tersebut, terutama penggemar Samsung. Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Mending Poco M3 Pro, Realme 8 5G, atau Samsung Galaxy A22 5G? Atau mungkin ada smartphone 5G lain yang lebih mending menurut kalian? Misalnya, nanggung bang, nambah 14 juta lagi bisa dapat Mi 11 Ultra. Ayo ngobrol santai di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share.